dipandu dengan musiknya. Yang belum atau udah lupa, silakan ada teksnya. Kita nggak usah mengarang. Doa ini saya pimpin dalam agama Islam untuk agama yang lain supaya menyesuaikan. Marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau pencipta alam semesta, Engkau pencipta seluruh makhluk dan alam semesta semuanya. Kabulkanlah doa dan cita-cita kami semuanya di ruangan ini. Jadikanlah Gajah Mada sebagai universitas terbaik, universitas yang mengabdi kepada ketuhanan dan kemanusiaan. Ya Allah, jadikanlah seluruh alumni Gajah Mada yang selalu jujur, yang selalu berpeduli terhadap kepentingan bangsa, kepentingan kemanusiaan. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Hayyu Qayyum, Engkau yang maha memiliki kekuasaan, Engkau yang maha memiliki kerajaan, Engkau yang maha memiliki kepangkatan. Berilah alumni-alumni Gajah Mada bisa berbakti, berilah kesempatan untuk bisa mengisi posisi-posisi strategis untuk berbakti kepada nusa dan bangsa kami. Ya Allah, berilah kemenangan kepada seluruh alumni Gajah Mada. Ya Allah, berilah pertolongan dan kasih sayangilah. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, yang akan diperhitungkan, yang akan dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahidin. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang beruntung. Allah ja'al yawmana khairan min amsina. Jadikanlah hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Wa ja'al ghadana khairan min yaumina. Dan jadikanlah hari esok jauh lebih baik dari hari ini.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lima tahun lalu, tapi kali ini nggak perlu lagi moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ngesot Dalem Sirutan Nambukmono ke-10, Ketua PPK Agama, Pak Budi, Sekjen, para ini senior-senior agama yang saya hormati, teman-teman panitia, Pengda, dan juga ini beberapa kawan dari UGM. Ini ada beberapa dekan pada datang yang pakai baju putih-putih itu. Kecuali ada satu dekan yang peternakan. Dan terutama juga terima kasih Bapak Ibu nelayan dan petani yang hadir bersama kita. UGM mencanangkan kedaulatan sebagai kerangka utama perjuangan. Jadi UGM dari awal itu bekerjanya untuk dua hal, untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan bangsa. Dua-duanya itu kalau dirangkai ya kedaulatan. Salah satu kemajuan bangsa yang paling utama adalah kedaulatan. Idenya bukan menutup diri, bukan anti impor. Indonesia sudah terbuka terhadap pasar global, tetapi Indonesia harus mampu berkompetisi di pasar global tersebut. Semua pasar sudah pasar global, kaki lima pun menjadi pasar global. Kaki lima penjual buah pun sudah jualan buah dari berbagai negara. Kita harus menang bukan hanya di negara lain, tetapi juga menang sampai ke kaki lima. Itu yang harus kita perjuangkan. Tentu saja ini bukan hanya urusan petani, ini bukan hanya urusan nelayan, ini bukan hanya urusan Menteri Pertanian. Karena kalau kita bicara pangan, kita harus mampu mengelola laut kita, harus mengelola tanah kita, mampu menciptakan irigasi yang baik. Kemudian ada kebijakan fiskal yang mendukung, kemudian ada teknologi pengembangan pertanian yang baik. Harus ada policy perdagangan yang juga kondusif, harus ada kebijakan perbankan yang kondusif, harus ada politik luar negeri yang kondusif bagi kedaulatan pangan. Oleh karena ini bukan urusan Menteri Pertanian, ini adalah urusan Presiden. Karena harus digerakkan di semua lini, dan Presiden bersama-sama dengan seluruh kabinet, didukung oleh kepala daerah. Ini urusan juga Menteri Dalam Negeri. Kalau Menteri Dalam Negeri tidak mampu memobilisasi daerah otonom untuk bergerak untuk pangan, maka kita juga tidak akan memaksimalkan. Jadi oleh karena itu ini momentum yang bagus bagi kita, bukan hanya mempengaruhi seorang Menteri Pertanian, tetapi ini adalah pekerjaan seorang Presiden. Tidak cukup Presiden yang thinker, pemikir saja, tidak cukup yang planner, merencanakan saja, tetapi butuh Presiden yang juga doer, menjadi pelaku, melaksanakan, menggerakkan kekuatan bangsa. Saya kira ini momentum yang bagus yang harus kita manfaatkan. Sekali lagi terima kasih atas inisiatif Keagama yang menyelenggarakan acara ini dan dukungan dari Pengda, dukungan dari bapak-bapak, ibu, petani dan nelayan. Bersama-sama kita bergerak mendukung agar cita-cita kita bisa terlaksana. Kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi, universitas tidak cukup hanya sebagai thinker dan planner. Kita harus doer yang kuat juga, pelaksana yang hebat. Bersama-sama memobilisasi kekuatan bersama untuk mencapai cita-cita ini. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada dan bersama bapak-bapak,
ibu-ibu, para alumni senior dari Kagama, bapak-bapak pimpinan Pemda, baik DKI maupun provinsi-provinsi yang lain. Yang saya hormati para tamu undangan, khususnya moderator dan pembicara, dan keluarga besar Kagama yang berbahagia, dan khususnya kepada para petani dan nelayan yang hadir di dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf sebelum saya menyampaikan sambutan saya terpaksa tidak bisa menemani bapak-bapak dan ibu sampai selesai, ya karena jamnya rencananya pagi jadi siang, saya sudah terlanjur punya janji di Jogja sore hari. Jadi mohon maaf terpaksa saya harus mendahului. Pada hari ini, 1 Juni 2014, bertepatan dengan 69 tahun pidato Bung Karno di depan BPPKI, lahirnya Pancasila. Karena itu, dipandang tepat momentumnya untuk sebuah seminar nasional yang bertajuk Kemandirian Pangan sebagai pilar utama kedaulatan pangan. Sebab kedaulatan adalah salah satu kata kunci substansial yang tertuang dalam Pancasila. Selain itu, momentum ini juga mengingatkan kita pada pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 59, penemuan kembali revolusi kita, yang menamakan tahun 59 itu sebagai tahun penentuan dan tahun tantangan. Serupa dengan tahun 2014. Sekarang ini saat kita ditantang untuk menentukan pilihan presiden mendatang. Siapapun presidennya nanti tetap harus melanjutkan proses reformasi, mengkikis habis KKN sampai ke akar-akarnya. Yang oleh Bung Karno disebut sebagai retooling of the future, di mana KKN itu sampai sekarang masih hidup subur. Oleh Bung Karno dijelaskan sebagai berikut. Retooling daripada semua alat-alat perjuangan. Retooling badan eksekutif, yaitu pemerintah, kepegawaian, dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal. Retooling badan legislatif, yaitu DPR. Retooling semua alat-alat kekuasaan negara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Retooling organisasi-organisasi masyarakat, partai-partai politik, badan-badan sosial, dan badan-badan ekonomi.